يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Amma ba'd, kita kembali membahas lanjutan kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah dan syarahnya. Pembahasan kita kali ini terhadap kalimat Imam At-Tahawi, khaliqun bila hajatin, raziqun bila mu'nah atau bila ma'unah, mumitun bila makhafah, ba'ithun bila masyaqqah. Perkataan Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, khaliqun bila hajatin, raziqun bila ma'unah. Allah itu khaliq, pencipta, bila hajah, tanpa butuh terhadap apa yang Dia ciptakan. Jadi Allah menciptakan dan tidak butuh kepada apa yang Dia ciptakan. Jika Allah raziq, pemberi rizki, bila ma'unah, tanpa keberatan. Allah berikan rizki tanpa keberatan. Syahidnya dari ayat dan hadis berkaitan dengan kalimat-kalimat ini, kata Allah Azza wa Jalla, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, yaitu untuk beribadah hanya kepadaku, untuk bertauhid. Didahulukan di ayat ini jin, kemudian manusia, karena memang jin lebih dulu diciptakan dibandingkan manusia. Kata Allah Azza wa Jalla, walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun. Kami telah menciptakan manusia dari tanah tembikar. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan jin itu telah kami ciptakan sebelumnya, yaitu sebelum manusia diciptakan, jin terlebih dahulu dari ujung api, ya. Dan tujuan penciptaan jin dan manusia agar taat pada Allah, agar beribadah kepada Allah. Kemudian kata Allah, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ay yut'imun. Aku tidak menginginkan dari mereka dari rizki, yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada pemberian siapapun dari makhluknya. Maka ayat ini memberi bantahan pada orang-orang yang menganggap bahwasanya Allah butuh pada makhluk. Juga wa ma uridu ay yut'imun, dan aku tidak menginginkan mereka untuk memberiku makan. Ini juga bantahan untuk yang melakukan sedekah bumi atau larung laut. Yang melakukan sedekah bumi atau larung laut, maka bantahannya ada di ayat ini, surat Az-Zariyat 57. Allah tidak menginginkan manusia untuk memberi makan pada Allah Azza wa Jalla.
Allah tidak butuh dengan makan, Allah tidak butuh dengan rezeki, bahkan Allah tidak butuh dengan makhluknya. Ya, ini yang harus diperhatikan oleh orang-orang yang berbuat kesyirikan. Maka pertanyaan besar untuk orang yang melakukan sedekah bumi berupa nasi tumpeng, kemudian ditambah kepala kerbau dan semisalnya dari pemberian-pemberian di goa-goa tertentu atau di pantai tertentu. Maka semua ini kalau mereka mengatakan kami melakukan ini sebagai sedekah untuk Allah, maka kita katakan ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu yut'imun. Allah tidak menginginkan rezeki dari kalian dan Allah tidak menginginkan kalian memberinya makan. Tapi kalau misalnya mereka mengatakan bahwa saya ini sedekah untuk binatang, maka ini juga besar bantahannya. Ya, kalau misalnya memang mau memberi rezeki untuk binatang, maka kucing-kucing rumahan atau kampung itu banyak yang butuh makan. Ya. Nah, kalau misalnya di lautan, apakah ikan akan memakan kepala kerbau? Dan nasi tumpeng akan dimakan oleh ikan-ikan? Kalau memang kita mau berbuat ihsan, bersedekah, bersedekahlah kepada manusia coba. Dan tidak mungkin sedekah bumi atau larung laut ini disedekahkan untuk manusia. Karena kalau sedekah untuk manusia, tinggal didata berapa orang-orang fakir, berapa orang-orang miskin di kampung. Kemudian berikan mereka sembako, itu gampang. Tapi mereka berdalih ini dan itu, yang intinya sebenarnya mereka melakukan itu untuk penguasa laut atau penguasa gunung atau semisalnya. Ini adalah bentuk lain dari sesajen. Karena sesajen dari bahasa sesajian, yaitu menyajikan, yaitu mempersembahkan. Untuk siapa? Hakikatnya untuk jin, untuk syaitan dari kalangan jin, untuk yang gaib selain Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah tidak membutuhkan rezeki, Allah tidak menginginkan siapapun untuk memberinya makan. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah lah Ar-Razzaq, yang maha memberi rezeki, yang memiliki kekuatan yang sangat kuat. Jadi ayat-ayat ini bisa menjadi syifa atau penyembuh bagi orang yang sedang galau akan rezeki, seretnya rezeki, bahwasanya yakinlah Allah itu Razzaq, maha pemberi rezeki, dan Allah itu mempunyai kekuatan yang luar biasa, yang jika Allah Ta'ala menginginkan sesuatu maka akan terjadi sesuatu itu, kun fayakun, mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Maka wajib atas kita untuk percaya pada Allah dan tidak serta-merta percaya pada diri sendiri dengan skill, kemampuan pribadi, kekuatan diri. Itu tidak bisa kita percaya karena kadang-kadang kita sakit. Kadang-kadang kita tidak sadar karena tidur atau ngantuk atau semisalnya. Melainkan percayakan pada Allah soal rezeki, tetapi kita diwajibkan untuk ikhtiar dan doa. Yang wajib untuk kita adalah ikhtiar dan doa. Kemudian di antara dalil yang menunjukkan Allah itu Khaliq dan Raziq, kata Allah Azza wa Jalla di surat Fatir ayat 15, Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah, wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia sekalian, kalian itu fakir di hadapan Allah. Kita semua ini fakir di hadapan Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Sedangkan Allah dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Di sini jemaah sekalian, seruan untuk seluruh manusia. Seluruh manusia itu fakir di setiap detik mereka, di setiap detik kehidupan mereka. Sejak awal penciptaan sampai akhir nafas, bahkan sampai di alam barzakh, bahkan sampai di alam akhirat, semuanya fakir di hadapan Allah Azza wa Jalla. Apalagi di hari akhir nanti, semua fakir, karena tidak ada yang mereka miliki kecuali apa yang telah mereka lakukan. Kebaikan maka berbuah dari amal, itu pun kalau Allah terima. Keburukan maka itu akan menjadi ladang untuk menuju neraka. Maka antumul fuqara, maka semua dari kita itu hakikatnya fuqara di hadapan Allah Azza wa Jalla. Apa arti fuqara? Fuqara itu jamak dari fakir, dan fakir artinya
muhtaj, yaitu membutuhkan dan ketergantungan. Kita ini sebenarnya ketergantungan pada Allah Azza wa Jalla. Kendati pun orang yang kufur kepada Allah Azza wa Jalla, maka sebenarnya mereka ini ketergantungan pada Allah, tetapi mereka berbuat syirik dan kufur. Antumul fuqara'u ilallah. Oleh karena itu ya jemaah sekalian, siapapun di antara kita yang memiliki misal gaji yang berbeda, lebih tinggi dari umumnya manusia misalnya, atau seorang bos, manajer memiliki kekayaan yang berlebih, maka ketahuilah bahwasanya tetap orang ini fuqara, fakir di hadapan Allah. Rezeki itu dari Allah, bukan dari dia. Rezeki itu dari Allah, bukan dari dia. Selain itu, perlu juga dievaluasi apakah yang dia dapat dari rezeki itu halal atau haram. Ya, setelah kita bertauhid, baru kita mengevaluasi diri kita, mengevaluasi harta kita dari yang halal atau yang haram. Kalau misalnya itu rezeki yang halal dan berkah banyak melimpah, maka alhamdulillah. Tapi kalau itu adalah haram, hasil korupsi, hasil nilap, hasil pungutan liar, maka di sini yang perlu dikoreksi. Karena setiap harta haram akan menjadi bala di akhirat nanti. Ya, sebagian orang yang memiliki jabatan, memiliki ketinggian posisi dan jabatan baik perusahaan ataupun dari segi pemerintahan, itu memiliki sampingan-sampingan yang mana itu semua adalah haram, dan itu membuatnya tergiur padahal itu haram, dan dia tidak bisa berhenti dari harta-harta haram itu. Kalau kadang-kadang kita melihat, kita tahu gaji orang ini berapa kalau misalnya dia kerja, anggaplah gajinya gaji pokoknya 6 juta atau 7 juta, taib. Tetapi karena dia punya sampingan-sampingan dari pungutan-pungutan, ternyata ajaibnya sampingan-sampingan ini lebih banyak dibandingkan gaji pokok. Maka bisa sampai dia sebulan bisa menghasilkan 15 juta. Kemudian membangun ini dan membangun itu, bahkan mewakafkan ini dan mewakafkan itu, hasil dari harta yang haram. Maka tidak Allah terima sedekahnya. Karena kata Nabi SAW, Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Sesungguhnya Allah itu maha baik, dan Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Juga kata Nabi SAW, wala sadaqata min ghulul, dan tidak sah sedekah dari harta yang haram, dari harta yang hasil nilap, enggak sah. Ya. Taib, antumul fuqara'u ila Allah, wallahu huwal ghaniyul hamid. Dan Allah Ta'ala, dia adalah al-ghani, maha kaya, al-hamid, maha terpuji. Allah sandingkan di akhir ayat ini dua namanya yang mulia, al-ghani dan al-hamid. Al-ghani maha kaya, al-hamid maha terpuji. Ini merupakan kesempurnaan Allah Azza wa Jalla, kesempurnaan dari segi kekayaannya. Nanti ada hadisnya berkaitan dengan kemahakayaan Allah, dan kesempurnaan atas sifatnya yang terpuji. Segala perbuatan Allah pasti terpuji. Karena manusia itu menyandang predikat ghani dan hamid itu jarang. Manusia yang menyandang predikat ghani dan hamid sangat jarang. Ghani terpuji, hamid ya. Ghani itu kaya, hamid terpuji. Banyak orang-orang yang kaya, sangat kaya, tapi tidak terpuji. Entah dari kekayaannya memang haram, tidak terpuji, atau kalaupun halal, belum tentu rajin infak dan sedekah, belum tentu menunaikan hak-hak. Berarti hanya kaya doang, terpuji tidak. Ada orang yang terpuji,
tapi dari segi kekayaan sangat terbatas. Adapun seorang yang dia sangat kaya dan juga perbuatan-perbuatannya itu ihsan, terpuji, ini jarang sekali jemaah. Jarang sekali. Dan kalaupun orang ini memang dia kaya dan terpuji perbuatan-perbuatannya, tidak akan mampu menyamai kekayaan Allah dan tidak akan mampu menyamai betapa terpujinya Allah dengan segala perbuatannya. Karena manusia itu tidak lepas dari kesalahan. Tidak lepas dari kesalahan. Sebesar effort dia untuk beramal saleh, pasti ada kesalahannya. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Juga di surat Muhammad ayat 38 kata Allah, Wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Allah itu maha kaya dan kalian itu semua fuqara. Kalian semua itu fakir. Lagi-lagi ditegaskan di sini akan kemahakayaan Allah dan betapa fakirnya manusia. Maka manusia yang merasa kaya dan dia bisa ngapain aja dengan kekayaannya, maka lihat rata-rata yang seperti ini pasti akan sombong. Yang seperti ini akan sombong, merasa tidak fakir kepada Allah. Sebagian dari hamba Allah yang plat nomornya plat pemerintah atau plat pejabat, ya, kadang-kadang dengan arogannya nyalip sini nyalip situ, kadang-kadang dengan sirinenya nyalip sini nyalip situ, padahal tidak ada kepentingan darurat, hanya karena ingin menunjukkan bahwasanya dirinya ini pejabat atau aparat atau semisalnya. Ada sisi kesombongan pada dirinya. Wallahi orang-orang seperti ini tidak mengira mungkin bahwasanya apa yang dia jabat adalah tanggung jawab, dan segala yang merupakan tanggung jawab akan ditanya di akhirat. Pasti ditanya di akhirat. Dan kebanyakan orang yang mencari jabatan gagal dalam bertanggung jawab. Kebanyakan orang yang mencari jabatan gagal dalam bertanggung jawab. Itu sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW. Siapa yang mencari imarah, kekuasaan, jabatan, dia mencarinya, maka tidak akan Allah tolong. Karena dia mencarinya, dia berani untuk mengemban amanah yang dia sendiri belum tentu bisa menunaikannya. Maka ikhwas sekalian di sini, kalau terbit di kalbu kita kesombongan karena materi yang Allah berikan kepada kita, karena rezeki yang Allah berikan kepada kita, dari pangkat, harta, jabatan, mobil mewah, atau plat dengan plat tentara dan semisalnya, yang kemudian membuat kita arogan, nggak mau ngalah, dan ketika kita yang bersalah, kitalah yang ngotot karena kita adalah pejabat misalnya. Maka ketahuilah kezaliman itu mungkin di dunia tidak begitu dipandang, tapi di akhirat itu akan diminta pertanggungjawaban. Kadang-kadang kalau kita misalnya pulang ngantor, ya, pulang kerja sore hari, semua rakyat biasa di tengah kemacetan, ya, macet. Bahkan bukan hanya macet, kayak parkir di jalanan semuanya gitu. Saking diemnya mobil dan motor. Namun kemudian ada sirine-sirine dari mobil-mobil pejabat atau semisalnya, yang kemudian semua harus mengalah. Padahal semua sama-sama kepentingannya pengen cepat pulang ke rumah, pengen ketemu anak istri. Namun karena memiliki sirine dan dengan kepercayaan dirinya punya jabatan, berhasil menerobos dan mengalahkan banyak orang. Maka kita katakan jemaah, hal semisal ini tidak akan pernah terjadi di akhirat nanti. Semua jabatan, semua pangkat itu akan terlucuti, enggak akan dipandang.
Segala bintang-bintang nanti tidak akan dipandang. Malah justru itu akan bisa menjadi bala dengan diminta pertanggungjawaban dan dihisab, dihitung amalnya apa yang dia lakukan dengan jabatan-jabatan itu. Justru nanti ya orang-orang yang cepat untuk lewati sirat dan mudah ke surga adalah orang-orang yang ketika di dunia itu fakir dan bersabar dengan kefakirannya, bersabar dengan musibah dan kesulitan yang Allah berikan padanya. Tapi orang yang cukup lambat untuk ke surga, itu pun kalau ke surga ya, adalah orang-orang yang memiliki harta mewah dan kekayaan lebih, yang setiap dari hartanya itu akan dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla di surat Al-An'am ayat 14, "Qul aghairallahi attakhidhu waliya fatiris samawati wal ard wa huwa yut'imu wa la yut'am." Katakanlah, apakah aku akan menjadikan selain Allah sebagai pelindung, padahal dia itu adalah pencipta langit dan bumi, dan dia yaitu Allah memberi makan dan tidak diberi makan. Lagi-lagi ini ayat membantah orang-orang yang mengadakan sedekah bumi dan larung laut. Berkata Nabi SAW dari hadis Abu Dzar, ini hadis yang luar biasa ikhwan, tentang kemahakayaan Allah Azza wa Jalla, dan bahwasanya Allah itu maha mampu untuk mengabulkan segala doa. Kata Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi, "Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a." Wahai hamba-hambaku, seandainya orang pertama dari kalian sampai orang terakhir dari kalian, udah berapa miliar itu orang, baik dari manusia maupun jin, semuanya itu berkumpul dengan setakwa-takwa kalbu seseorang, yaitu semuanya bertakwa. Semuanya bertakwa dari Nabi Adam sampai manusia paling akhir di zaman keduniaan, baik jin maupun manusia, semuanya ternyata jadi soleh, bertakwa semua. Maka ma zada dzalika fi mulki syai'a, tidak sedikit pun itu menambah kekayaanku, tidak sedikit pun itu menambah kerajaanku, enggak menambah. Maka ini tidak boleh kita ini, kalau sudah merasa bertakwa, tidak bisa kita sombong. Kita tidak menambah kerajaan apapun dari Allah, kita tidak menambah apapun dari kerajaan Allah Ta'ala dengan ketakwaan kita, tidak. Kalaupun kita menolong agama Allah, baik dengan mengajar atau mendonasi atau menjadi panitia atau menjadi pengajar rutin di pesantren atau di masjid-masjid, itu tidak menambah sedikit pun kerajaan Allah Azza wa Jalla, setakwa apapun kita. Kemudian, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahid minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, sekiranya awalnya kalian sampai akhirnya kalian, semuanya manusianya atau jinnya, mereka semuanya itu berada, kalbu mereka seperti kalbu orang yang fajir, semuanya fajir, semuanya fasik, semuanya buruk kalbunya, maka itu tidak mengurangi sedikit pun dari kerajaanku, enggak mengurangi sedikit pun dari kerajaanku. Jadi maksiatnya kita kepada Allah itu tidak merugikan sedikit pun terhadap Allah, tidak merugikan Allah sedikit pun, enggak ada kerugian bagi Allah Azza wa Jalla. Enggak ada kerugian bagi Allah Azza wa Jalla. Karena yang rugi hanyalah siapa? Hanyalah orang ini, yaitu yang fajir, yang fasik. Adapun orang yang bertakwa tidak menambah apapun terhadap Allah, melainkan keuntungannya kembali kepada orang yang saleh itu, orang bertakwa.
Kemudian jemaah sekalian, ini berikutnya kalimat-kalimat yang sangat agung dari Allah Azza wa Jalla dalam hadits qudsi, agar kita itu betul-betul percaya kepada Allah dengan doa-doa kita. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid fasa'aluni, wahai hamba-hambaku, seandainya orang pertama dari kalian sampai akhir kalian, manusianya, jinnya, semuanya, qamu fi sa'idin wahid, berdiri di satu tanah, berdiri di satu tempat, semuanya, dari manusia sampai jin-jinnya semuanya, satu tempat, berdiri semua. Fasa'aluni, kemudian semuanya minta sama aku, doa minta sama aku, minta sama Allah. Fa'ataitu kulla insanin mas'alatah, maka aku akan memberi setiap manusia apa yang dia minta. Akan Allah beri apa yang dia minta. Maha mampu Allah itu, maha mampu. Semuanya dalam satu momen, semuanya minta sama Allah. Dari manusia, jinnya, dari awal manusia Nabi Adam sampai akhir manusia di akhir zaman, dari jin awal sampai jin terakhir, semuanya berkumpul di satu padang, kemudian semua minta sama Allah. Fa'ataitu kulla insanin mas'alatah, maka aku akan memberikan setiap dari mereka apa yang mereka minta. Ma naqasa dzalika mimma 'indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahr. Tidak berkurang hal tersebut dari kekayaanku kecuali seperti berkurangnya benang jarum jika dimasukkan ke laut. Ya seperti nggak ada kurang, ya khalas. Artinya kekayaan Allah tidak terbatas. Kekayaan makhluk sangat terbatas, dan itu pun tidak ada apa-apanya dibandingkan kekayaan Allah Azza wa Jalla. Maka dengan ini kita wajib untuk percaya pada Allah, bahwasanya Allah itu maha kaya. Dan di antara sifat Allah Al-Jawad, dermawan. Udah kaya, dermawan pula, karena Allah maha terpuji. Dan di antara sifat terpuji dermawan. Tapi Allah Azza wa Jalla memberikan kadar dan takaran untuk rezeki. Karena manusia kalau diberikan dan dilimpahkan seluruh rezeki untuknya, maka la baghaw fil ard, manusia itu akan merusak, berbuat zalim di muka bumi. Maka rezeki itu Allah kadarkan. Kalau antum pengen sempurna rezeki, nanti di surga. Nanti di surga. Adapun di dunia Allah takar dan Allah kadarkan, Allah batasi. Allah batasi ini bukan karena Allah Ta'ala tidak punya, melainkan Allah Ta'ala maha tahu apa yang terbaik buat hambanya, apa yang tidak buat hambanya. Kemudian ikhwah, kata Imam At-Tahawi rahimahullah, mumitun bila makhafah, ba'ithun bila masyaqqah. Allah itu mematikan, maha mematikan, dia mematikan, bisa mematikan, ya. Dialah yang mematikan manusia dan juga jin bila makhafah, tanpa adanya rasa takut. Kalau manusia mematikan manusia lainnya, ada rasa takut. Ba'ithun bila masyaqqah, Allah Ta'ala membangkitkan manusia tanpa ada masyaqqah, yaitu perasaan berat tidak ada. Mudah semua bagi Allah, mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Kematian itu adalah sifat wujudiyah, yaitu kematian adalah sifat yang eksis dan ada. Ya, dia bukan hal yang tidak ada. Bahkan ini tersaksikan oleh sebagian dari kita bagaimana proses orang-orang yang mati, menunjukkan kematian itu ada. Maka orang-orang yang mengingkari adanya kematian, maka orang ini tidak mungkin
menyimpang akal pikirannya atau hal lain yang membuatnya tidak bisa menerima kenyataan. Allah Subhanahu dan kematian itu makhluk. Kematian itu makhluk. Sebagaimana kehidupan ini makhluk, kematian ini pun makhluk. Kata Allah Azza wa Jalla di surat Al-Mulk, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah lah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Tujuannya apa? Untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang terbaik amalannya. Berarti kematian ini makhluk, kehidupan ini pun makhluk. Namun di balik kehidupan ini ada ujian. Dan ujiannya, tesnya itu bukan di banyak-banyakan harta, bukan di besar-besaran jabatan, bukan di ganteng-gantengan wajah untuk pria, bukan di cantik-cantiknya wanita, bukan. Bahkan kata Nabi SAW, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum." Allah itu tidak menganggap, tidak melihat ke bentuk kalian dan harta kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah melihat ke kalbu kalian dan juga amalan kalian. Jadi ujiannya adalah di amalan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Di sini ujiannya. Tapi bukankah penampilan itu ujian juga? Ya, bisa menjadi ujian. Tapi itu bukanlah sesuatu yang dibanggakan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Bukankah harta itu ujian juga? Iya. Tapi harta secara zat bukanlah itu yang dibanggakan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Melainkan suar, yaitu gambaran kita, diatur oleh Islam. Dan ketika kita mau mengikuti peraturan Islam dalam masalah penampilan, maka baru itu berbuah amalan yang bisa kita banggakan di hadapan Allah. Seperti perintah oleh Allah Azza wa Jalla, ketika kita mau ke masjid, maka berhiaslah. Nah, ini amalan. Bentuk ini, tampilan. Nah, ini bisa menjadi amalan. Kemudian juga harta secara zat itu bukan hal yang dibanggakan di hadapan Allah. Tetapi ketika dengan harta tersebut kita banyak sedekah dan infak terhadap yang wajib kemudian yang mustahab, maka itu adalah hal yang nanti akan menjadi kebaikan di akhir. Iya. Tapi bagi orang kafir, penampilan tidak dipandang oleh Allah, harta tidak dipandang oleh Allah, bahkan menjadi bala. Kemudian kalbu mereka fajir karena kufur, dan amalan mereka habaan mansura. Amalan orang-orang kafir itu seperti debu-debu yang berterbangan, tidak ada artinya sama sekali di akhirat. Mungkin ada artinya di dunia, tidak ada artinya di akhirat. Dan di antara bukti bahwasanya kematian itu makhluk dan bahkan bisa menjadi bentuk materi zat, ya, maka dikatakan oleh Nabi SAW, "Innahu yu'ta bil mauti yawmal qiyamati ala surati kabshin amlah fayudbahu bainal jannati wan nar." Didatangkan kematian pada hari kiamat dengan gambaran domba. Kemudian disembelihlah domba kematian tersebut di antara surga dan neraka. Sebagaimana amalan. Amalan ini kan kalau kita beramal nih, maknawi. Tetapi pada waktunya nanti bisa menjadi sesuatu yang sifatnya materi. Di antara contohnya kata Nabi SAW, "Annahu ya'ti sahibahu fi surati syabil hasan." Amalan yang saleh itu akan mendatangi pemiliknya dikubur di alam barzakh. Setelah fitnah kubur, kalau dia mempunyai amal saleh, maka akan mendatangi pemiliknya dengan bentuk
pemuda yang sangat baik. Pemuda ya itu nanti dikubur kayak gitu. Jadi sebenarnya dikubur ini, kalau antum bilang dikubur kita akan sendirian, gelap dan seterusnya, khata. Bagi orang beriman tidak. Bahkan bagi orang yang kafir enggak sendirian. Kalau Allah, alhamdulillah sekarang Allah Ta'ala teguhkan kita di atas iman dan semoga sampai husnul khatimah, mudah-mudahan dikubur nanti. Kalau kita betul-betul banyak beramal soleh, lebih dominan amal solehnya, maka amal soleh tersebut akan berbentuk berupa syab al-hasan, yaitu seperti pemuda yang baik, seperti manusia. Dan kemudian nanti kita akan berkata, man anta, siapa engkau? Wajahmu itu seperti mendatangkan kebaikan. Maka pemuda tersebut akan bilang, aku adalah amalan solehmu. Begitu. Jadi akan ada teman. Jadi amal soleh kita sekarang ini bekal kita untuk alam barzakh dan untuk akhirat supaya masuk surga. Kemudian wal amalul qabih ala aqbahi surah, dan amalan yang buruk itu akan diwujudkan nanti, yaitu berupa makhluk yang seburuk-buruk gambaran. Ya, itu kalau dominasi amalan kita buruk ya. Makanya ikhwah sekalian, perbekalan kita sekarang harus betul-betul disiapkan untuk kematian kita. Atau ada apa di balik kematian itu, ada apa? Di balik kematian ada pertanyaan dan ada refleksi dari kehidupan duniawi kita. Kalau dominasi kita adalah amalan saleh, maka semoga teman kita nanti adalah amalan saleh. Namun kalau sebagian dari atau kebanyakan manusia beramal buruk, dominasinya beramal buruk bahkan kufur, maka temannya akan terwujud sebegitu buruknya. Ini jam berapa sebenarnya hakikatnya ini? Hah? 2 menit lagi? Atau khilaf ini? Kalau di ana jam ana 5 menit lagi itu. Di jam antum berapa? 2 menit. 2 menit di antum. Di situ udah jam 1 pas kalau salah. Kurang 1 menit. Di jam mana kurang 5 menit. 4 menit malah. Masya Allah. Baik, kemudian ikhwah, di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya amalan-amalan itu bisa berbentuk material fisik nanti, ini di akhirat, bahwasanya annaha tudau fil mizan, kata Nabi SAW. Amalan-amalan itu akan ditimbang di neraca. Jadi amalan akan ditimbang di neraca. Dia berbentuk materi amalan tersebut. Jadi apa yang kita lakukan dari salat, puasa, zakat, kalau umroh, haji, infak, sedekah, ada yang berjihad, atau menafkahi orang tua, menafkahi anak istri, berbuat baik pada orang, senyum dan seterusnya, dari semua amalan soleh. Itu semua akan dikompilasikan menjadi materi-materi yang sifatnya zat dan kemudian ditimbang di hari akhir di atas mizan, di atas neraca. Ya. Kemudian juga disebutkan oleh Nabi SAW, anna a'malul ibadi tas'alu ila sama, bahwasanya amalan hamba itu naik ke langit. Amalan hamba itu naik ke langit dan akan dilaporkan kepada Allah oleh para malaikat pencatat amal. Kata Allah Azza wa Jalla, ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus salihu yarfa'uh. Kepada Allah lah al-kalimat thayyib, yaitu la ilaha illallah, kalimat-kalimat thayyib, kalimat zikir dan seterusnya, nasihat dan seterusnya, itu akan diangkat ke Allah Azza wa Jalla. Wal 'amalus salihu yarfa'uh, dan amalan saleh akan diangkat pula kepada Allah Azza wa Jalla. Dan malaikat yang mencatat amal kita ada 2 shift. Shift pertama asar dan shift kedua subuh. Di awal waktu asar dan di awal waktu subuh. Ya, ada malaikat malam dan ada malaikat siang yang mencatat amal kita. Maka ketika kita salat subuh misalnya, berjamaah alhamdulillah, kemudian diangkatlah
atau malaikat kemudian naik ke atas dan melapor kepada Allah Azza wa Jalla catatan amal kita. Dan Allah akan bertanya, dan Allah Maha tahu tentang keadaan hamba-hambanya. Dalam keadaan apa engkau meninggalkan hambaku? Akan dijawab nanti oleh malaikat, kami meninggalkan hambamu ya Allah dalam keadaan salat berjamaah. Kan enak. Begitu juga dengan salat asar. Jadi amalan-amalan itu terangkat, ya. Amalan-amalan itu, tapi amalan yang saleh. Amalan yang saleh. Adapun amalan buruk, fa na'udzubillahi min dzalik. Tapi mungkin kita cukup sampai sini insyaallah. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.